usaha ini, perampasan tanah di mana-mana. Ayolah semangat berkarya, ayolah berusaha dengan sekuat tenaga. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini makin rame kita dengar soal perampasan tanah itu dibahas. Hari Jumat itu ada webinar Muhammad Al-Hadid, Dinopati Jalal, Polda Metro, sama Rian Ernest ya. Sama ada satu lagi Pak Rinto siapa gitu. Kemudian juga Pak Dino mengatakan bahwa yang merampas tanah itu luar biasa banget gitu kan, pasti lebih kuat dari yang dirampasnya, dan kalau nggak hati-hati hilang lah tuh tanah punya yang dirampas. Kemudian hari Sabtu atau Jumat malam mungkin ya, itu Pak Sofyan Jalil di Berita Satu juga bicara soal perampasan tanah. Tapi sebetulnya kalau kita teliti lebih jauh, Pak Sofyan lebih bicara soal produk BPN, perampasan tanahnya sedikit, dan beliau tidak bicara bagaimana menuntaskannya secara tegas, hanya bicara yang sedang dilakukan oleh ATR BPN. Kemudian sebelumnya itu hari Selasa malam Kompas TV itu juga bahas perampasan tanah. Walaupun juga teman-teman menyatakan bahwa itu lebih ke arah mensosialisasikan produk BPN lah. Sehingga warga Kirai pun ketika menyebutkan anggota FKMTI dipotong, kelihatannya nggak dimunculin. Baik Pak Santoso maupun juga Pak Rofik. Kemudian juga di situ hanya menyampaikan tanah yang dirampas atau PTSL nggak keluar gitu sertifikatnya, tapi nggak disampaikan siapa perusahaan, maksudnya siapa orangnya dari perusahaan mana gitu yang punya niat untuk merampas itu gitu. Jadi ini melengkapi apa yang disampaikan oleh FKMTI di minggu yang lalu ya. FKMTI mengadakan webinar soal perampasan tanah itu, tetapi lebih dalam kerangka sosialisasi supaya warga yang dirampas tanahnya itu siap dengan dokumen-dokumennya dan ngerti gitu gimana caranya. Pasti tidak mudah karena FKMTI sendiri bukan organisasi besar tapi organisasi korban yang niatnya saja luhur karena ingin bela negara gitu kan, melakukan proses bela negara, ingin supaya negara ini tetap berdaulat. Yang penting berusaha merapihkan dokumennya, membuktikan bahwa itu miliknya para korban, berusaha kesana kemari dan berharap orang baik di pemerintahan membantu karena memang itu kewajibannya, sehingga FKMTI dengan tegas buka data live. Semoga dari situ nanti kebuka kotak Pandoranya, dan FKMTI juga tegas menyatakan bahwa perampasan tanah ini mesti pemerintah yang nyasein, karena itu melibatkan oknum di pemerintahan, sampai mulai dari kepala desa bisa jadi gitu kan, camat, wali kota, bisa gubernur juga nggak sengaja ngeluarin surat kan, apakah itu dari SIPPT karena tanahnya belum dibebasin. Kemudian juga bisa sampai BPN gitu kan, kecolongan atau juga bermain ngeluarin surat atau sertifikat. Bisa ke polisi juga gitu kan, belokin kasus.
jadi perdata, muter-muter gitu, pidananya nggak ditemuin, apakah itu SP3 atau dikriminalisasi malah warganya, atau juga terus gitu kan, si pemilik tanah dimasukin pengadilan, kemudian oleh kejaksaan kalau yang oknumnya dipenjara si warga itu, sedangkan si yang pemilik tanah yang ngerampas tanah bebas. Nah begitu juga di pengadilan gitu kan. Nah bisa main-main lah, kita banyak yang sudah nyebut gitu kan, tanah belum dijual gimana bisa kalah di pengadilan, atau nggak beli tanah gimana bisa menang di pengadilan, dan banyak yang aneh-aneh lah, atau keputusan pengadilan yang sudah diinkrah nggak bisa dieksekusi. Banyak ininya, ragam coraknya. Nah hari ini juga ada lagi webinar tadi, Hari Azhar sama Iwan Nurdin ya. Dua-duanya pegiat HAM ya, kemanusiaan, yang saya kira juga panjang juga. Di acara itu malah lebih tegas lagi, kalau mau lihat mafia tanah, katanya kan ada yang bilang, Profesor, nggak ada, di mana mafia tanah, dicek aja tuh di kantor-kantor pemerintahan, kata Iwan Nurdin. Dan yang bilang nggak ada mafia tanah itu perlu dicurigain juga gitu kan, karena maksudnya dicurigain tuh dicek lah, diindikasi, karena misalnya ketika saya webinar dengan staf ahlinya ATR BPN, mereka menyampaikan dengan para ahli dan ombudsman dan juga anggota DPR ketika ke Mahkamah Agung bilang nggak perlu pengadilan tanah. Nah, itu terkesan seakan-akan nggak perlu aja. Saya waktu itu nyampein, coba dicek, jangan-jangan ini terindikasi sama mafia tanah gitu kan, artinya bagian daripada kelompok yang ada di Mahkamah Agung. Ini mohon maaf, mohon izin. Tapi kita kalau pengen benahin negeri ini kan harus terus terang dan apa adanya. Nah sementara di sisi yang lain saya dapat berita juga gitu kan dari penulis yang ke Mahkamah Agung, mereka menyampaikan nggak perlu peradilan tanah itu karena surat-surat itu dibikin oleh BPN gitu kan. Jadi menjadi ribet dan ruwet ini ya karena BPN itulah yang ngeluarin suratnya. Jadi Pak Sofyan Djalil menyatakan nggak mungkin sendirian, kemudian juga terkotak-kotak gitu kan. Kalau Iwan Nurdin menyampaikan ya harus jujur ngebuka masa lalu ini untuk diselesaikan. Jangan misalnya orang BPN yang pengen nyelesain malah dipindahin gitu kan, kemudian juga malah nggak punya jabatan, malah jadi susah. Kemudian juga harus siap dana nyelesain ini nih, karena mungkin perusahaan-perusahaan yang merampas tanahnya warga nanti mengeluarkan jurus-jurus juga ketika mereka yang harusnya mengembalikan tanah atau membayar karena dulu ngambil tanahnya itu nggak bayar, atau mereka ditipu atau sebagai user dan yang lain-lain gitu. Tapi intinya keadilan ini memang harus tegak. Saya pakai topi ini ketika itu saya pergi ke sana gitu kan. Waktu itu saya datang dengan tim ke negara ini, dia bilang gini bahasa sederhananya, itu orang-orang yang diambil itu gitu kan problem lu lah, maksudnya yang diambil diculik itu problem kalian lah, bukan problem pemerintahan kami. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lah, tapi yang saya lakukan itu beli topi ini, kemudian saya survei. Setelah survei saya kasih catatan saya itu, saya bilang kasih deh ke teman-teman kalian di dalam, ini kalau bapak ini pengen menang, ini surveinya kurang lebih begini, caranya begini. Mereka kaget, kok ngerti nih orang yang datang ini, nggak tahu siapa gitu kan. Setelah itu dijalankan, kebetulan juga teman yang di sana itu memang orang kuat lah ya, jadi aksesnya kuat alhamdulillah. Singkat cerita menang. Kemudian juga prosesnya yang pertama itu juga gara-gara ini jadi lebih semangat. Kemudian berhasil yang 10 kalau ingat waktu itu. Dan ketika pemerintahan baru tidak terlalu sulit, akhirnya Indonesia bikin trilateral ya sama pemerintahan
Malaysia dan Filipina. Jadi itu kenangan awalnya. Kemudian kenangan yang berikut ketika kami pergi di bulan April 2016 itu, wah, narkotika, kemudian juga ruwet lah itu di Manila aja ruwet banget. Kemudian teman di sini juga nanya gimana ini itu, saya bilang udah tenang lah nanti saya kabari. Tapi di sini ruwet. Nah setelah bapak ini menang nih, yang topinya saya pakai itu betul-betul tegas. Tegas tuh ditembakin nggak keru-keruan, ribuan orang mati, ribuan orang. Jadi saya menggunakan topi ini simbol, sebetulnya simbol bahwa nggak beda jauh apa yang terjadi hari ini di soal perampasan tanah gitu kan. Mesti seperti bapak ini, dan saya kira yakin Presiden Jokowi juga bisa ketika informasinya benar, kemudian juga semangatnya disemangati gitu kan, karena sekarang Pak Kapolri udah ini juga gitu kan, udah melihat juga bahwa ini beneran nih perampasan tanah. Tinggal mudah-mudahan perintahnya sampai Kapolres. Artinya siapa yang berpihak ketahuan gitu kan, entah itu penyidik, Kapolres atau siapa minggir. Mudah-mudahan begitu gitu kan. Jadi harus tegas karena menyangkut kedaulatan negara, kemudian juga nggak bisa main-main. Dan kalau dilihat di era yang sekarang ini, kepolisian alhamdulillah juga di Tangerang tuh ormas ditangkepin aja gitu kan. Jadi nggak pusing-pusing lah kalau ngeganggu keamanan gitu kan. Tegak aja lah polisi. Saya kira udah saatnya menjaga keamanan ini, karena bahaya juga nanti bisa menimbulkan kecemburuan gitu kan sama yang lainnya kalau nggak tegas. Jadi saya setuju banget itu, tegas-tegas aja, tapi yang pasti yang benar gitu. Jadi kalau udah pasti benar, tegas gitu kan, jadi insya Allah negara aman. Saya percaya benar itu semangat. Kemudian juga pasti di instansi-instansi pemerintahan di Indonesia tuh banyak orang baik, yakin banget saya. Dan mereka itu ketika akan melakukan kebaikan pasti didukung gitu. Jadi nggak usah lah kita terlalu pusing misalnya karena ada ya termasuk elit politik gitu kan naik private jet, terus katanya apa namanya pesta puluhan ribu orang diundang. Ya itu mah nggak usah terlalu pusing lah. Kalau benar-benar seperti itu ya ditertibkan saja gitu kan. Jadi jangan jadi omongan yang ruwet. Nah, jadi kembali ke perampasan tanah ini, saya melihat ini udah saatnya, saat yang tepat ini ketika semua orang bicara, kemudian buka data. Semuanya harus basisnya data, bukan kepada basis banyaknya massa, banyaknya tekanan. Walaupun banyaknya massa dan banyaknya tekanan itu mencerminkan kekisruhan yang sesungguhnya gitu kan, tapi sekarang udah saatnya artinya buka datanya, teliti yang benar, kemudian diselesaikan. Nah oleh karena itu sarannya FKMTI kan sudah sangat jelas bahwa untuk menyelesaikan ini tidak basa-basi, data tidak boleh disembunyikan. Jadi kejadian seperti Robert Sujasmin ketika sedang KIP, kemudian justru dari BPN itu menyatakan datanya nggak bisa dikasih lihat, itu Pak Sofyan Djalil harus ngebuka itu siapa tuh yang tanda tangan di situ yang tidak mengizinkan warkahnya dibuka gitu kan, karena jelas Robert beli di kantor lelang negara. Jadi pilihannya cuma dua, Robert ditipu Kementerian Keuangan atau digelapkan tanahnya oleh siapa gitu kan. Nah ini mesti jelas, mesti selesai. Jadi malu lah udah 30 tahun kalau ginian aja nggak bisa diselesaiin gitu kan. Cuman muter-muter alasan ini, alasan itu, terus kemudian nemuin ini, nemuin itu gitu kan. Saya kira udah saatnya harus selesai dengan baik gitu. Jadi jangan terus
take this page for me. I can't use it anymore. In the dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on a heaven's door. Mama put gun on the ground. I can't shoot them anymore. In the dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking heaven's door. Knock, knock, knocking heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Lagu barusan itu intinya menyampaikan mama copotlah ini badge, artinya kalau udah nggak sanggup lagi jadi petugas ya tolong dicabut, mundur. Kemudian juga mama saya udah nggak sanggup lagi nih tegas nembak ya, I can't shoot them anymore. Jadi udah nggak sanggup lagi lah tegas, berarti ya harus minggir. Kemudian ngetok pintu surga, artinya itu bagian daripada tobat. Jadi untuk officer yang nggak bisa negakin kebenaran, nggak bisa tegas, ya insaf lah, karena itu pasti dituntut akan jadi karma, jadi dosa, jadi persoalan yang panjang. Negara ini rusak gitu kan. Bukan hanya di perumahan, tapi di perkebunan, pertambangan, di infrastruktur. Kan aneh juga misalnya seperti Pak Erwin tuh, tanahnya digusur jadi jalan, tapi bayarnya ke orang lain, SHGB orang lain. Kemudian juga di daerah pariwisata gitu kan, belum lagi kalau nakal itu dibeli dulu. Jadi uang itu bukan untuk masyarakat yang punya, tapi ke calo gitu kan. Kemudian calo itulah yang beli tanah masyarakat baru dibebasin. Jadi keuntungan itu bukan di masyarakat yang tumbuh. Padahal kalau kayak di Jawa Timur sendiri, di mana ada yang tiap warga bisa dapat 15 miliar, itu harusnya nggak boleh miskin lagi. 15 miliar itu masukin ke bank, kalau dapat 5% aja setahun, yang benar-benar konservatif, itu ujungnya kurang lebih 75 juta sebulan. Jadi nggak bakalan miskin lagi dia kalau pakai teori yang sederhana saja gitu kan. Nggak usah dibeliin mobil, nggak usah dibeliin rumah, tetap aja begitu dulu dengan apa adanya. Tapi dari 75 juta itu dia usaha, dan tiap bulan dapat 75 juta, itu pasti dalam 1 tahun saja mereka udah jauh bisa lebih sejahtera. Nah disinilah balik lagi peran negara itu gitu kan. Jadi bertugas di kementerian yang sesederhananya hanya ngurusin tanah gitu kan, pembebasan tanah, infrastruktur, tapi kalau nggak sekaligus juga ikutan memberdayakan masyarakat, malahan nyusahin, itu menurut saya sih luar biasa berdosanya. Dan kalau kemarin belum tahu, ya mudah-mudahan sekarang dikasih tahu gitu kan. Jadi apalagi juga di daerah pariwisata nih, sekarang Sandi Uno pengen genjot daerah pariwisata gitu kan. Jadi kalau di daerah pariwisatanya juga nanti seperti itu gitu kan, dimainkan lagi pembebasan tanahnya, ngeri gitu kan. Jadi tolonglah ya, jadi ini memprihatinkan. Dan saya ulang lagi, pilihannya harus pemerintah yang nyelesain.
Dan kalau masih belok-belok, saya yakin kalau Pak Jokowi yang mimpin, kemudian timnya itu orang-orang yang benar-benar berniat menyelesaikan ini, di 2024 pasti udah selesai. Artinya banyak bener yang udah beres, kemudian juga polanya pasti udah jadi. Insya Allah begitu gitu kan. Jadi karena ini sesungguhnya meninggalkan jejak, baik di tanah, baik di orang. Kan nggak mungkin juga orang BPN ngeluarin sertifikat itu nggak pakai tanda tangan, kemudian di dalamnya juga ketahuan siapa aja. Dan kalau di masyarakat itu banyak yang jadi lelucon. Misalnya ketika sedang sita jamin bisa keluar sertifikat, terus warkahnya belum ditemukan bertahun-tahun gitu kan, tapi kalau dipaksa polisi warkahnya keluar. HGU nggak keluar, katanya jangan pada iri gitu kan. Lucu-lucuan ini kesannya nih. Tipu-tipuannya tuh bukan tipu-tipu, trik lah mungkin. Niatnya sih kita harus percaya niatnya baik gitu kan, tapi ini nih nggak bisa begitu gitu. Karena kalau di tingkat atasnya nanti seperti itu, Pak Sofyan Djalil mungkin mudah-mudahan suatu hari ketemu Bu Hasinah. Bu Hasinah yang kalau ditanya nangis aja gitu kan, sebelum rumahnya digusur. Nah, suaminya meninggal, padahal suaminya itu dulunya pensiunan BPN juga tuh. Mirip dengan Ibu Tri yang tragis itu, suaminya meninggal di tanah miliknya yang di 2021 di bulldozer. Padahal udah ngadu polisi. Sekarang udah Kapolda ngasih disposisi, kita lihat nanti di Kapolresnya seperti apa. Saya mengajak terus warga berbicara seperti ini untuk membuka hati gitu kan. Jadi saya percaya betul ini bagian daripada proses di mana insya Allah yang Maha Kuasa akan membukakan hati dan nurani, dan penyelesaiannya itu nanti diadu data. Jadi datanya memang harus benar, memang punya dia gitu, bukan nanti jadi rebutan tanah lagi gitu kan, masyarakat ngejarah tanah, nggak itu gitu kan. Jadi ini penyelesaiannya harus ujungnya adalah di memang tanahnya masyarakat, dan dibiasain kalau pengen tanah ya beli gitu kan, pengen barang ya beli gitu, jangan ngejarah, jangan ngerampas. Negara ini makin hari harus makin tertib. Jadi seperti itu. Nah, coba Anda bayangkan, presidennya udah jelas banget 2 kali rapat terbatas ngedorong, sekarang Kapolri ikut, berarti jelas. Menteri BPN-nya yang belum jelas gitu, atau dia belum nemuin jalannya, atau dia berputar-putar karena sudah terlalu kenal banyak gitu sama yang merampas sehingga kagok, bingung, atau apa nih, atau lagi cari jalan, atau belum disetujui programnya sehingga bisa nyelesain ini, atau apa. Tapi saya kira masyarakat nggak bisa nunggu dan nggak bisa dijanji-janjiin saja. Untuk terus bersabar, untuk terus lari-lari muter-muter nggak selesai-selesai. Jadi untuk Pak Sofyan Djalil, bukan tidak ada kemajuan di BPN, pasti ada Pak, pasti ada, dan kami terima kasih terhadap kemajuan itu. Tetapi untuk urusan-urusan yang berhadapan dengan yang menurut kami itu justru yang menyusahkan negeri ini, walaupun ada karyanya juga gitu karena sekarang udah jadi besar. Nah, ini saatnya udah harus tegas. Nah, tegasnya itu apakah akan seperti dulu Markam, atau dulu lah zaman Pak Karno dinasionalisasi, kan Pak Jokowi juga sama, merah putih. Seperti Xi Jinping, dia keras terhadap Jack Ma, nggak boleh ini, nggak boleh ini, gitu kan. Nah, pemerintahan sekarang juga harus begitu gitu kan. Jadi untuk di ATR BPN sih lebih bagus buka datanya gitu kan, terus apa adanya, sehingga mulai penyelesaian, nggak usah berbelit-belit. Nah, tetapi di kementerian yang lain semoga saling mendukung sehingga ini bisa diselesaikan. Dijalin komunikasi ke seluruh jaringan perusahaan-perusahaan besar itu yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan ini, dan dibuka komunikasi bahwa ini harus diselesaikan oleh mereka dengan mengikuti proses yang terbuka, yang benar. Karena kita pun yakin bahwa mereka bukan harus jadi kecil, enggak, malahan yang besar itu
semoga makin profesional, makin besar, tetapi kesalahannya di masa lalu itu harus diperbaiki. Kemudian juga supaya negeri ini berkah, keadilan itu mesti ditegakkan. Nah, yang saya paling takut itu ketika para penguasa ini menikmati kekuasaannya dan lupa bahwa di atas kekuasaan-kekuasaan yang dipunyai oleh para penguasa itu ada kekuasaan Tuhan, pemilik alam semesta ini, yang pasti akan marah kalau puluhan tahun kezaliman-kezaliman itu dibiarkan, dan setelah ditunjukkan dengan cara yang baik dan sopan tetap diingkari, tetap dianggap bahwa itu bukan kejahatan, tetap dianggap ini hanya sekedar kenakalan, tetap dianggap ini nggak bisa diselesaikan, sehingga Robert Sujasmin, Anisi Cahyani, Supardi Kendi Budiarjo, Rusli Wahyudi, Didi Karsidi, kemudian John Pisanis, kemudian juga orang tuanya Sami, orang tuanya Patrick, keluarga Trianto di Balikpapan, dan banyak lagi, ada Edi, ada Sugiarto, ada Erwin Jubaidah, ya, ada ribuan orang di berbagai wilayah, di Batam, di Sembur katanya, di Kepulauan Riau, kemudian juga di Jawa Tengah. Banyak sekali sebetulnya itu tidak diselesaikan. Nah, saya berharap ini juga mengundang perhatian dari para gubernur, para wali kota, bukan hanya Kapolda di seluruh provinsi, bukan juga Kapolres di seluruh kabupaten dan kota madya, tapi seluruh orang yang berwenang gitu kan, termasuk Kemenko Polhukam, Pak Mahfud MD. Itu kan dekat sekali beliau ini dengan perusahaan besar yang terindikasi banyak juga, karena mungkin saking besarnya dan cepatnya berkembang gitu kan, nabrak-nabrak lah. Semoga beliau melakukan komunikasi juga kepada mereka sehingga ini diselesaikan gitu kan. Jadi saya sih yakin ketika mereka menyelesaikan itu nggak bakalan bangkrut, malah akan makin besar. Tetapi kalau tidak menyelesaikan, malahan mereka semua itu menunjukkan seakan-akan kebal terhadap hukum, kebal terhadap segala sesuatu, malah merendahkan masyarakat yang sudah ditindas, dizalimi dan dikejami, kemudian dilecehkan, dihina, dan dibilang bahwa kami ini udah terlalu besar, kalian mau apa gitu kan. Itu ya masyarakat sih kelihatannya kecil lah bisa melakukan sesuatu yang besar melawan mereka gitu kan, ketika birokrasi dan aparat keamanan pun ada di tangan mereka. Tapi jangan lupa, ketika hati-hati yang selama ini terselimuti oleh awan kabut dan lendir-lendir yang akibat COVID ini, batuk apa segala macam itu, sehingga tertutup. Tetapi sekarang sudah mulai divaksin, makin banyak yang divaksin, sehingga rakyat Indonesia makin sehat dan bersih. Jangan salahkan, pada suatu hari ketika kebenaran itu sudah ditunjukkan, kemudian juga dengan bahasa yang sopan dimintakan untuk rendah hati dan membuka diri menyelesaikan persoalan ini, tetapi merasa kuat dan tetap merasa kebal terhadap semua peraturan, kemudian semua tindakan, itu jangan salahkan. Dan saya yakin akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan, yang itu sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan pemilik alam semesta ini yang menjalankannya. Karena doa, karena usaha orang-orang kecil, orang-orang yang jutaan, mungkin ribuan, mungkin banyak sekali di seluruh Indonesia berusaha dan berdoa sehingga pintu itu terbuka. Dan saya sih memilih karena kalau Tuhan yang menegakkan keadilan biasanya perihnya luar biasa. Jadi saya berdoa mudah-mudahan lebih baik para penguasa inilah yang terbuka hatinya dan menyelesaikannya. Jadi dengan kesadaran kita sebagai manusia diselesaikan sehingga tidak memaksa tapi bisa selesai. Demikian, terima kasih.